Selamat kita mendengar firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Sengaja bangku-bangku sampai ke belakang dimanfaatkan, dipergunakan supaya kita mengikuti anjuran pemerintah, ya. Kalau boleh kita harus ikut anjuran pemerintah untuk kebaikan bersama, ya, kebaikan bersama. Tidak ada niat yang lain, hanya untuk kebaikan bersama. Saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang apakah kata Alkitab, apakah keselamatan itu bisa hilang. Kadang perlu kita memahaminya karena memang ada banyak pemahaman yang kadang bisa membuat anak-anak Tuhan bingung, ya. Tapi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus, orang-orang yang percaya Yesus Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan agar kita lebih mengerti firman Tuhan. Salah satu ayat yang banyak dipakai oleh orang-orang, mari kita baca dalam Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 28-29. Ayat 28, Yohanes 10 ayat 28, 29 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini adalah firman Tuhan yang salah satu banyak organisasi gereja yang memiliki perbedaan pemahaman. Ada yang berkata bahwa keselamatan itu tidak mungkin bisa hilang, tetapi bagi kita orang Pantekosta bahwa keselamatan itu bisa hilang. Ini ayat yang sangat populer menjadi suatu perdebatan bagi organisasi gereja yang ada di dunia ini. Tetapi kita mau belajar pemahaman firman yang kita yakini, kita pahami bagaimana keselamatan itu bisa hilang. Kenapa? Lewat ayat ini sangat jelas. Untuk kita memahami ayat ini, kita harus memahami ayat sebelumnya. Di dalam ayat ini, dalam konteks ini, Yesus menjelaskan dirinya, memberi penjelasan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang Israel, agar Yesus
Maksud saya agar orang Israel menerima keberadaan Yesus itu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah Juru Selamat yang hanya lewat Yesus Kristuslah manusia dapat mendapatkan pintu keselamatan itu. Kalau kita lihat di dalam ayat 22, tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentekoste, pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan di Bait Allah di Serambi Salomo, maka orang Yahudi, orang Israel mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagilah engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jadi orang-orang Yahudi mempertanyakan keberadaan Yesus. Apakah mereka menjadi bimbang? Mereka tidak percaya. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Jadi orang Yahudi pada saat itu, orang Israel, mempertanyakan keberadaan Yesus. Karena di ayat sebelum juga Yesus sudah memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah jalan keselamatan di pasal-pasal lain. Kalau kita lihat di dalam ayat 1, ayat 9 dikatakan, Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita lihat bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang Yahudi pada saat itu. Jadi Yesus memperkenalkan keberadaannya kepada orang Yahudi pada saat itu. Tetapi kita lihat dalam konteks ini, orang Yahudi, orang Israel adalah orang pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Mereka menolak Yesus. Ini menolak Yesus. Jadi konteks ayat ini tidak bisa dibuat menjadi bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Karena Yesus sudah memperkenalkan dirinya kepada orang Yahudi, orang pilihannya. Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang Yahudi pada saat itu. Tetapi mereka menolak keberadaan Yesus. Itu. Jadi kita tidak bisa lepas dari ayat sebelumnya untuk memahami. Jadi makanya muncullah ayat 28 dikata, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi kepastian keselamatan di sini adalah dalam konteks tidak menolak Yesus. Ini. Jadi konteks dalam ayat ini adalah bisa orang menerima keselamatan yang kekal, pasti, ya kan? Ada. Tapi dalam konteks tetap ada di posisi iman itu. Jadi pasti selamat dalam konteks tidak menolak Yesus. Menerima Yesus sebagai pintu untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi konteksnya di sini adalah konteks tidak menolak Yesus. Tapi kita lihat faktanya, banyak dulunya dia percaya sama Yesus, tiba-tiba dia meninggalkan imannya karena berbagai banyak hal. Jadi keselamatan itu pasti diberikan, tapi jangan tinggalkan iman itu. Itu. Jadi dalam konteks ini sangat jelas bahwa orang Yahudi menolak. Mereka menolak. Mereka adalah orang pilihan. Mereka adalah orang pilihan Allah, tapi mereka menolak
keberadaan Yesus. Jadi untuk kita memahami firman Tuhan ini berarti pasti selamat. Di sini dalam konteks tidak menolak Tuhan Yesus, menerima Yesus satu-satunya pintu surga. Ayat 9 tadi, ayat 10, ayat 25 dikatakan 25, 26. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakan kepadamu, tapi kamu tidak percaya." Ya kan? Mereka, Yesus sudah memperkenalkan dirinya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi konteks keselamatan di sini adalah konteks keselamatan yang tidak menolak, tidak mundur dari iman, tidak menolak Yesus sampai dia mengakhiri hidupnya di muka bumi. Makanya untuk kita melihat orang, kita lihat dia pasti selamat, itu apakah dia tetap pada saat dia mati, kira-kira tetap gak dia percaya Yesus. Makanya Alkitab berkata, iman itu harus dipertahankan, harus dikerjakan, ya kan? Kalau tidak dikerjakan, di situ ya bisa hilang keselamatan itu. Makanya Rasul Paulus kerjakanlah keselamatanmu. Makanya sampai kita akhir hidup kita harus mengerjakan keselamatan itu. Makanya diberikan Roh Kudus penolong untuk kita, Roh Kudus yang menolong kita untuk kita bisa melakukan kehendak Bapa di surga itu. Gitu. Sebagai penolong yang memimpin kita dalam kebenaran itu. Yang kedua adalah pasti selamat di sini dalam konteks orang-orang yang ada di dalam posisi mendengar suara Allah. Ayat 27 dikatakan itu. Ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi konteks keselamatan di sini pasti menerima keselamatan dalam konteks ada di posisi mendengar suara Tuhan. Jadi saudara dan saya harus mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan apa sih? Firman Tuhan, perintah Tuhan. Suara Tuhan itu begitu banyak dijelaskan dalam Alkitab. Bahwa jadi pasti selamat di sini dalam konteks orang yang ada di dalam posisi mendengar suara Tuhan. Jadi orang yang mendengar suara Tuhan atau suara Allah sama dengan orang yang taat dan tunduk kepada Allah. Jadi kalau kita mendengar suara Tuhan, berarti kita tunduk, taat kepada perkataan Allah. Itu yang Tuhan inginkan. Orang yang mendengar suara Tuhan berarti orang yang melakukan perkataan Tuhan. Jadi ini perlu kita renungkan. Jadi pasti selamat di sini dalam konteks tidak menolak Yesus dan dalam konteks ada di posisi tetap mendengar suara Tuhan. Jadi ada orang yang nggak mau tetap mendengar suara Tuhan, ya kan? Jadi orang nggak tetap mendengar suara Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, nah, itu dia lambat-lambat dia akan meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Makanya kita ini hari-hari ini perlu mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan, hari-hari ini kita harus lebih dekatkan diri kita kepada Tuhan. Dalam keadaan kondisi saat ini, kapan lagi kita mau mau kapan lagi? Mengerikan. Keadaan dunia begitu mengerikan. Memang Alkitab sangat jelas itu, nggak berbohong ya, bahwa dunia ini semakin lama semakin banyak kesukaran. Itu kan kata Alkitab. Makanya untuk apa? Mari kita datang kepada Tuhan supaya Dia yang membela kita, penolong kita, ya. Siapa lagi saudara? Dalam kondisi sekarang ini, bayangkan dunia begitu ketakutan sekarang ini. Untuk itu kita mau datang kepada Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memproteksi, menjaga, memelihara. Biarlah rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Yang ketiga, konteks keselamatan di sini adalah konteks dikenal Allah. Jadi jadikan kita dikenal Allah.
Ketiga adalah pasti selamat di sini dalam konteks dikenal Allah, ayat 27 tadi. Dan domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi dikenal Allah karena apa? Karena tetap mengikut Yesus. Nah ini mengikut Yesus, ayat 27. Jadi saudara harus tetap mengikut Yesus supaya keselamatan itu dipastikan. Tetap, jadi harus tetap. Makanya tetap. Jadi sampai kita mati seumur hidup. Di akhir hidup kita menolak, tinggalkan iman, hilang itu, keselamatan itu hilang. Makanya dibilang, kerjakanlah keselamatan. Iman tanpa perbuatan mati, katanya. Yakobus 1 ayat 22. Jadi ini pengertiannya. Yang terakhir adalah, aku hanya membahas ayat ini. Pasti selamat di sini adalah dalam konteks telah dipilih dalam posisi di tangan Bapa di surga. Artinya manusia sudah ada di surga. Penjelasan ayat ini adalah pasti selamat itu tidak mungkin lagi ada kekuatan lain untuk merebut dia. Karena apa? Manusia sudah di posisi surga, ya kan? Sudah ada di dalam posisi surga di tangan Bapa. Kita lihat ayat apa? Ayat 28-29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lihat, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut dia dari tangan Bapa. Jadi dari tangan Bapa artinya manusia sudah ada di tangan Bapa di surga maksudnya. Jadi itu empat hal itulah yang membuat ayat ini tidak boleh ditafsirkan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Kalau kita hubungkan dalam Ibrani 10 ayat 38, coba Ibrani 10 ayat 38, kita hubungkan, kita bandingkan. Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orang yang mengundurkan diri dari imannya, dia tidak layak masuk surga. Berarti hilang kau. Makanya di akhir hidup. Jadi akhir hidup itu sangat menentukan kita ini ada di dalam kerajaan surga atau tidak akhir hidup. Makanya mulai saat ini mari kita kerjakan keselamatan itu. Jangan main-main. Lihat keadaan dunia sekarang ini sangat mengerikan. Semua dunia di muka bumi ini semua ketakutan mengerikan. Lihat mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita semakin tingkatkan iman kita. Kita semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita mau menjadi orang yang bijaksana. Orang bijaksana adalah mempergunakan waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Dikatakan, jangan sampai kita lagi hari-hari ini tidak mempergunakan waktu itu. Mari, sayangi hidupmu, sayangi keluargamu. Cintai dirimu, cintai keluargamu. Maka hiduplah bijaksana. Dan Tuhan akan membela kita dan memberkati kita. Ada Lukas 22 ayat 32. Kita mau hubungkan, bandingkan. Lukas 22 ada teguran Yesus kepada Petrus. Lukas 22. Lukas 22 ayat 32 dikatakan, tetapi aku telah berdoa, ini perkataannya, tetapi aku, Yesus, telah berdoa untuk engkau ini adalah Petrus, supaya imanmu jangan gugur. Berarti iman itu bisa gugur. Petrus saja ditegur, dinasehati oleh Yesus agar imanmu jangan gugur. Kalau gugur, berarti bisa hilang keselamatan itu.
Jadi itu, jangan sampai kita sangat terjebak dengan tafsiran-tafsiran yang aneh, kadang tafsiran-tafsiran yang saya bingung, membingungkan. Tapi mari kita mau belajar firman Tuhan yang baik, yang benar, agar kita memiliki iman yang benar, ya, memiliki iman yang benar. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang lain, tapi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat, membuka pikiran kita, membuka hati kita, supaya kita apa? Tujuannya apa? Supaya kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi menaati apa kata Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan sampai di sini. Terpujilah Yesus Tuhan Allah Juru Selamat hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya.